Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau Ibu Hajah Supraptini SPD MMPD selaku Kepala SD Negeri Kepatihan Bojonegoro. Mohon maaf berarti mengganggu waktunya. Begini Bu, saya kan ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya akan mau mewawancarai panjenengan untuk pengalaman saya itu pengalaman belajar untuk saya nanti ketika menjadi pemimpin. Bisa dimulai Bu? Insya Allah. Sebenarnya ini terkait dengan pengambilan keputusan itu kan mengambil keputusan pada masalah. Nah, masalah itu ada dua jenis Bu ya, yang meliputi dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin ketika menghadapi benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral itu pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin ketika menghadapi permasalahan benar melawan salah. Mungkin Bu Prapti pernah ada pengalaman Bu tentang dilema etika maupun rujukan moral yang mungkin nanti bisa kami gali untuk pengalaman saya. Terima kasih Bu Dina untuk pengalaman saya ya, mungkin bisa membantu ya untuk dilema etika. Ini kasus dengan dilema etika itu biasanya muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Dengan hal tersebut yang menjadi bahan dan referensi dimusyawarahkan di tingkat lembaga dulu. Dalam hal ini dilema etika ini saya menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang saya minta keterangan dulu ya, dan pendapat yang ada, apa permasalahan apapun ya yang kita musyawarahkan dulu dan dapat diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik secara kekeluargaan dan dikoordinasi juga, dan selanjutnya akan kami putuskan dengan mempertimbangkan ya, meminimalisir dulu potensinya negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Itu pengalaman. Iya. Berarti ketika mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Iya. Tapi lebih sering ke dilema etika gitu. Iya. Kasus-kasus itu kan soalnya kan benar melawan benar itu ya sangat sulit ya. Kalau rujukan moral kan benar versus dengan salah. Kemudian bagaimana Bu Prapti ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan itu kan ada kepedulian, kejujuran, kebenaran. Nah, seperti itu. Saya juga akan mempertimbangkan dulu Bu, ya, mempertimbangkan dulu Bu Dinar ya, ada kedua hal ini sama-sama benar. Nah, itulah yang sangat sulit. Jadi mempertimbangkan dulu sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan itu perorangan, menyangkut orang banyak, perorangan atau menyangkut orang banyak.
Bu, atau individu. Jadi atau berdampak untuk saat ini atau selanjutnya. Jadi kita apa ya istilahnya dengan pertimbangan tadi melihat permasalahannya tadi. Jadi setiap permasalahan itu dilihat, dipertimbangkan, diputuskan, menyangkut orang banyak masalah ini, iya. Masalah perorangan seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Prati lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Nah, ini ya langkah-langkahnya ya Bu Dinar ya. Langkah-langkah saya pengalaman ya saya ini langkah-langkahnya yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut. Menentukan langkah kasus tersebut sesuai dengan unit kerja apa atau bagian mana. Kemudian kami melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait di dalam unit kerja itu. Di dalam unit kerja, umpamanya unit kerja di lembaga, umpamanya di SD Kepatihan sini, ya. Dan meminta pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang ada, umpamanya dari senior-senior, ada yang dari umpamanya dari komite atau apa kan bisa pemangku kepentingan yang ada di lembaga itu. Kan kita sekolah itu pertama kali kan harus komite dulu yang harus kita ajak sharing bersama untuk menentukan langkah kedepannya, untuk mengajak kedepannya lembaga kita bisa maju atau enggak. Untuk unsur pertama adalah yang sekarang itu adalah komite sekolah. Berarti setiap masalah itu harus dilihat dulu gitu. Berarti ini masuk di ranah mana? Betul. Seperti itu gitu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif ya. Kalau pengalaman saya tuh hal-hal yang efektif untuk mengambil keputusan yaitu berpihak kebersamaan dan komunikasi dengan rekan rekan kerja. Betul, rekan-rekan kerja kita. Semuanya itu sudah satu kesatuan, satu tubuh. Kalau umpamanya ada apapun, kalau tanpa ada rekan kerja kita ajak musyawarah, kita tidak bisa mewujudkan yang namanya untuk solid untuk kelembagaan di SD Kepatihan ini. Mungkin dengan dukungan komite juga dimintai pertimbangan. Betul. Apakah ini juga melibatkan pengawas dalam mengambil keputusan apapun itu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak pengawas, apapun kegiatan yang ada di lembaga itu tidak lepas dari pengawas. Nah, nomor satu karena atasan kepala sekolah itu di atasnya pengawas. Jadi apapun ibaratnya ada jatuh pohon satu lembar pun pengawas juga harus wajib tahu gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Prati dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, ini tantangannya ini Bu Dina. Tantangannya apa ya? Pengambilan suatu keputusan. Ya, hasil keputusan ya, tantangannya yang saya ambil itu mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagian orang secara ikhlas. Nah, maksudnya itu seperti contoh ya kasus seperti ini dalam hal penganggaran umpamanya bos ya. Kita harus transparan kepada teman-teman semuanya biar tahu keuangannya ini diposkan, teman-teman semuanya ini harus tahu.
Jadi diajak sharing bersama-sama. Tuh. Terus untuk menjalin kebersamaan, kekeluargaan itu yang merupakan pondasi utama untuk mewujudkan suatu keluarga, satu lembaga SD pelatihan yang solid ini. Oh, begitu. Jadi mungkin tantangan mungkin kadang-kadang dalam melakukan mengambil keputusan ya, mungkin ada yang setuju nih kepala sekolah saya kurang sependapat, jadi sehingga mungkin mereka itu agak tidak tidak pro. Nah ini harus memberikan istilahnya pemahaman, harus memberikan pendekatan secara kekeluargaan, diajak sharing berdua 4 mata, gini loh dijelaskan, jadi secara didekati secara kekeluargaan, diberikan pemahaman. Segala sesuatu apapun kalau kita bicarakan secara kekeluargaan, insya Allah akan mewujudkan suatu mufakat, mewujudkan apa ya istilahnya keputusan yang kesepakatan. Berarti dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak selalu berjalan mulus gitu. Iya, ada beberapa gerunjalan itu pasti baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, Bu Pratiwi apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin langsung menyelesaikan pada saat itu juga, ataupun memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan itu seperti apa? Nah, ya, terima kasih tadi ya, seperti tadi. Jadi tidak tentu Bu Dinar ya, tidak tentu, tidak ada jadwal khusus ya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tidak ada prioritasnya ya, tidak ada jadwal. Tapi secara apa ya? Kita memprioritaskan hal-hal yang sekiranya segera diatasi atau ditindaklanjuti. Diambil keputusan, dijelaskan. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk apa ya, tergantung jenis kasusnya tersebut. Berarti melihat kasusnya dulu, ini sekiranya perlu diambil tindakan segera atau enggak. Berarti tergantung ringan dan beratnya kasus tersebut. Apakah dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus dilema etika itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin mendukung Bu Prati dalam pengambilan keputusan tersebut? Maksudnya ini faktor-faktor apa yang mempermudah gitu? Iya, yang mempermudah, ataupun mungkin Bu Prati ada yang mendukung atau yang membantu Bu Prati dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini. Soalnya dilema etika terus yang tadi kan benar. Ya, kita mengadakan komunikasi yang baik Bu Dinar, mengadakan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Jadi mulai dari penjaga sekolah, yang menjaga kebersihan sekolah, kita ajak sharing. Seperti contohnya ini SD Kepatan ini kan muridnya banyak, gurunya juga banyak. Terus program-programnya juga harus menyesuaikan dengan pengajarnya juga. Makanya ini yang kita utamakan adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah yang ada ini. Kalau kita menyelesaikan dengan pengelolaan emosi, ya itu tidak bisa istilahnya dengan marah ya, tidak bisa mengambil tindakan, mengambil keputusan yang maksimal. Kita mengedepankan pemikiran yang yang positif, yang tenang dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman panjenengan
dalam mengambil keputusan dilema etika. Ini yang baik ya. Ini yang apa ya, Bu Dinar, ini yang pembelajaran apa yang dapat yang bisa saya petik dari dilema etika itu. Jadi yang pertama kita bisa memahami apa ya istilahnya konteks pembelajaran tadi. Dari masalah itu kita bisa bermacam-macam karakter tuh ya. Setiap masalah itu kan ada beberapa apa ya istilahnya karakter dari jadi mungkin perlu penanganan yang berbeda. Setiap masalah itu ada penanganan yang berbeda. Contohnya seperti ini ada Pak Muri ya, contohnya ini contoh ini ya di dalam lembaga SD Kepaten ini. Itu kan sebagian cleaning service, sebagian bersih-bersih kan sudah diatur jadwalnya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai apa yang dijadwalkan kemarin. Kalau alhamdulillah di sini di Kepaten ini Bu Dinar nggak ada apa istilahnya untuk kegiatan maupun pembelajaran maupun kegiatan sosial, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan yang kedua yaitu koordinasi dan komunikasi itu sangat penting ya, karena dengan adanya komunikasi, koordinasi itu adalah menjaga keharmonisan sekolah, lingkungan kerja itu terutama yang pertama itu kan kita bekerja itu yang dibutuhkan adalah keharmonisan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Itu kan intinya itu kita kerja itu adalah diniati dengan lillahi ta'ala. Seperti Bu Dinar besok ini kan menjadi calon kepala sekolah ya, harus bisa menyelami teman-teman karakter teman-teman istilah itu harus berlapang dada jadi pengelolaan emosi itu nomor satu itu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Dinar mungkin untuk ini kegiatan kami selesai Bu ya. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara saya hari ini. Mohon maaf Bu bila saya ada salah kata dalam kegiatan wawancara ini. Semoga ini menjadi apa ya Bu, pengalaman belajar saya nanti ketika menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika, karena yang dilema etika itu lebih sulit karena sama-sama benar beda kalau dengan yang apa tadi bujukan moral sudah namanya bujukan itu kan bujuk ya. Nah itu ya Bu Dinar, terima kasih tadi sudah berkenan ya wawancara tadi. Semoga panjenengan sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Ya sama-sama. Demikian hasil wawancara saya dengan beliau Ibu Hajah Supraptini, SPD MMPD, Kepala SD Negeri Kepatihan Bojonegoro. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua dengan beliau Ibu Juwatin selaku Kepala SD Negeri Sumbang Bojonegoro. Mohon maaf Bu Juwatin mengganggu waktu panjenengan. Saya di sini mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak ini untuk melakukan wawancara terkait praktik pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan. Sakit dimulai Ibu? Ibu, saya
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan sudah datang ke sini dalam rangka wawancara sesuai tugas yang diberikan dari program pendidikan budaya. Saya tentu bisa mungkin memberikan apa yang saya akan nanti. Pertama, setiap permasalahan yang kami hadapi tidak serta-merta langsung berusaha, namun harus mencari terutama di kalangan dengan satu atau juga kami murid kemudian masuk kita menjelaskan dengan itu baru kita kesimpulan keputusan sesuai dengan apa. Jadi semua harus dilihat dulu gitu, diidentifikasi dulu gitu, semua tentang persoalan yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mohon saya di sini untuk rujukan moral dan dilema etika itu, kalau mungkin Bu Tin sampai bisa untuk dilema etika dan rujukan moral, mungkin perlu saya untuk penjelasan. Kalau rujukan moral itu pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada masalah yang benar melawan salah. Jadi panjenengan itu mengambil keputusan kalau antara benar dan salah. Nah, kalau dilema etika itu panjenengan mengambil keputusan yang benar melawan benar. Misalnya seperti ini mungkin, misalnya untuk benar melawan benar dilema etika itu, misalnya di sini panjenengan itu ada murid kelas 6, misalnya bakatnya itu di bidang keterampilan. Otomatis untuk bidang yang akademiknya itu kurang, misalnya matematika. Nah, ketika ujian ada pengawas itu ketahuan nyontek. Nah, misalnya, nah ketika tulisan sedangkan aturannya kan tidak boleh nyontek, nah seperti itu. Nah, maka panjenengan merasa kasihan kalau misalnya tidak diluruskan, bagaimana nasib anak itu. Nanti kalau panjenengan meluruskan, sekolah ini menjaga integritas, nah itu seperti itu kalau benar melawan benar. Kalau benar melawan salah, contohnya ini yang biasa sering terjadi itu begini, ketika ada misalnya ada dana untuk kegiatan. Nah, kelebihan dana kegiatan itu mestinya kan dalam laporan itu tidak boleh dipakai untuk makan misalnya. Ternyata karena kebiasaan dari dahulu, mungkin bikinan sebelumnya itu dipakai untuk makan-makan, maka biasanya adalah usulan dari guru-guru dipakai untuk makan-makan. Nah, sedangkan benar biasanya mengatur untuk privasinya. Nah, itu kan berarti kebenaran melawan salah. Nah, itu yang dimaksud rujukan moral. Kalau yang dilema etika berarti benar melawan benar. Ini untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana rutin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau mengandung nilai sama kebajikan itu ya, kita bisa tetap aturan semua karena di sini satu sisi juga ya. Kalau tadi anak kontak kita tak karena kan namun di penjelasan yang ini. Kemudian waktu Seperti itu, berarti masih
ya seperti kan kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada kepedulian, gitu, rasa kasihan seperti itu, dengan harus kejujuran tadi melawan rasa kasihan juga gitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa tujuan dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi ya harus dijelaskan dulu, bisa itu kita konfirmasi, kita baru merembukan barang-barang kita yang ada di sekolah ini. Ya, kita konfirmasi harus dikonfirmasi dulu dilihat dulu apakah masalah ini benar-benar benar-benar terjadi atau hanya masalah yang mungkin isu atau harus betul-betul dicari kebenarannya. Hal-hal apa saja yang selama ini rutin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima MIK? Biasanya seperti ini kita harus diungkapkan karena tapi permasalahan kemudian mengasih diskusi teman-teman, kemudian baru masukan-masukan yang kita terima kita ambil kesimpulannya. Berarti harus dikomunikasikan juga dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima MIK? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan biasanya pernah rutin itu apa? Karena memang bosan kadang-kadang tidak harus kemana harus setuju kan? Ada yang pro, yang kontra. Namun dia tetap harus melakukan pendekatan pada saat itu memberikan wawasan, pendapat dan dampak baik dan buruk. Jadi tetap kita ajak bicara bersama-sama. Semuanya harus dikomunikasikan, dimusyawarahkan gitu. Apakah yang setuju, pasti semuanya seperti itu. Dimanapun itu seperti itu. Apakah Ibu Juwatri ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di Lima MIK? Maksudnya langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal harus terselesaikannya mungkin membutuhkan waktu berapa lama, kemudian prosedurnya itu apa saja? Kita akan melihat kasusnya dulu. Oh, melihat kasusnya dulu. Kasusnya bagaimana, apakah memang berat atau perlu diteliti kembali lebih dalam lagi. Ini tidak serta-merta mengambil keputusan. Langkah-langkah yang pendekatan, meninjau kembali masalahnya. Jadi tidak ada terlalu tidak. Berarti menyesuaikan dengan jenis masalah. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ringan itu waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya berat yang perlu harus melibatkan banyak pihak. Kan itu mungkin ada mungkin. Kemudian dalam menyelesaikan, dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh Ibu Juwatri ini, apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor pendukung yang mungkin membantu mungkin dalam mengambil keputusan? Tetap ada. Masalahnya seperti kalau memang berat, saya tidak bisa menyelesaikan, perlu pertimbangan lebih jauh, bisa masuk dari saya ke pengawas, yang saya mintai pendapat. Apakah dalam mengambil keputusan itu misalnya kalau tidak selalu dikonsultasikan
tidak sekali. Tidak selalu, berarti Bintaro kalau misalnya Bintaro biasanya kalau yang mungkin melibatkan pengawas itu jenis kasusnya itu berarti kan nggak mungkin perlu pertimbangan misalnya kemarin menurut saya menurut saya kalau ini yang karena tetap pergi kasus yang harus dilengkain ya kan, jadi memang terjadi seperti itu, jadi perlu untuk konsultasi dulu ya. Kemudian dari semua yang Ibu sampaikan ini, mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Pertama, keputusan yang diambil secara musyawarah. Yang kedua, berbicara pada peraturan yang berlaku, dan tidak menggunakan nilai-nilai kebijakan itu. Ada tiga hal tadi yang akan diambil dari pengambilan keputusan. Baik Ibu, Ibu wawancara kami. Terima kasih atas waktu dan disediakan Titin untuk saya melakukan wawancara ini. Mungkin mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya ada salah-salah kata. Saya mohon maaf juga jika jawaban saya kurang memuaskan bagi Tidak Bu, ini memang mungkin dari kegiatan ini harapan saya itu saya nanti ketika nanti akan menjadi pemimpin sempat mendapatkan pengalaman belajar dari panjenengan. Karena ini memang tugasnya adalah mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Terima kasih. Kalau seorang pindah ke sini jawabannya yang kurang Tidak harus demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Juatin, Kepala SD Negeri Sumbang Bojonegoro. Terima kasih. Bergerak, menggerakkan.